Kira-kira pria mana yang cukup nyali buat ngajak nikah cewek yang udah ngebantai satu keluarga mertuanya? Balik lagi di The First Sun Cinema, tempat kita bedah nasib Grace yang bener-bener jadi magnet buat sekte sesat. Habis selamat dari petak umpet berdarah, sekarang dia balik lagi buat main yang lebih panas dan lebih gila di Ready or Not 2. Bukannya dapat mahar emas, si mbak satu ini malah dapat teror yang bikin keringat dingin lagi. Penasaran gimana cara Grace nge-ghosting Maud yang kali ini jauh lebih brutal? Langsung aja kita bongkar kegilaannya. Tapi subscribe dulu. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Grace, wanita tangguh yang baru saja selamat dari ritual maut keluarga Ledomas. Tapi penderitaannya belum usai. Akibat luka parah dan kehilangan banyak sirup merah, Grace jatuh pingsan. Jantungnya sempat berhenti berdetak saat dievakuasi. Tapi untungnya, tim medis berhasil menariknya kembali dari pintu kematian. Grace selamat, tapi sebuah teror yang lebih besar sudah menunggunya. Baru saja siuman, Grace langsung mendapati kenyataan pahit. Tangannya diborgol di ranjang rumah sakit. Di depannya, detektif Nick menatapnya tajam sambil menunjukkan gaun pengantin yang sudah berubah warna menjadi merah pekat. Nick menuduh Grace melakukan tindakan nekat pada keluarga suaminya. Di tengah situasi terjepit itu, muncul Catherine, adik kandung Grace yang sudah bertahun-tahun menghilang. Catherine shock melihat kondisi kakaknya yang hancur lebam. Grace pun menceritakan kegilaan yang ia alami, tentang malam pertama yang berubah jadi ajang perburuan, dan keluarga pemuja kegelapan yang berakhir meledak karena gagal menjadikannya tumbal. They blew up. Ternyata, keluarga Ledomas hanyalah satu dari sekian banyak pengikut sekte besar. Di tempat rahasia, seorang pria bernama Denver, pemimpin tertinggi sekte, murka mendengar kabar musnahnya keluarga Ledomas. The Ledomases are no more. Denver mengirim pesan darurat ke seluruh anggota sekte di dunia. Sesuai aturan kuno, jika ada pengikut yang gagal dalam ritual penumbalan, maka sang ketua harus log out secara sukarela. Denver pun meminta dua anaknya, Ursula dan Titus, untuk mengeksekusi dirinya sendiri demi menjaga kehormatan sekte. Teror baru pun dimulai. Siapa yang bisa menangkap Grace, dialah yang akan menjadi penguasa baru. Detektif Nick yang berniat membawa Grace ke kantor polisi, tiba-tiba meninggoy seketika, tertusuk senjata rahasia oleh penyusup dari sekte. Menyadari nyawanya terancam, Grace langsung mengajak Catherine kabur dari rumah sakit. Satu persatu keluarga anggota sekte datang untuk memperebutkan cincin kekuasaan. Ada keluarga Vijay, Cheng, dan Ignacio. Sang pengacara sekte, Frodo, menjelaskan aturannya. Ini adalah kompetisi berdarah. Barang siapa berhasil menangkap Grace sebelum fajar, dia akan menjadi elit global pengendali dunia. Sialnya, Catherine juga ikut terseret ke dalam permainan maut ini. Many years. And believe it or not, Begitu lonceng tanda permainan berbunyi, mansion megah itu langsung berubah jadi arena gladiator. Grace nggak punya pilihan selain narik Catherine buat lari sejauh mungkin dari ruang tengah. Bayangin aja, mereka harus lari dari kejaran para boomer gila harta yang udah pegang senjata tajam, mulai dari kapak sampai panah otomatis. Kejar-kejaran tegang pun terjadi di lorong-lorong mansion yang lebih mirip labirin maut. Keluarga Cheng dan Ignacio sempat hampir mengunci posisi mereka di lantai 2. Tapi beruntung, Grace masih punya insting survival dari permainan sebelumnya. Mereka terpaksa merangkak lewat lorong pelayan yang sempit dan pengap, berharap bisa nemu pintu keluar. Sialnya, langkah mereka justru tercium oleh keluarga Vijay yang paling haus darah. Tanpa sadar, pelarian mereka malah membawa mereka makin masuk ke area servis bawah tanah yang buntu. Sampai akhirnya, suara pintu besi tertutup rapat dan mereka nggak punya jalan lari lagi. Grace dan Catherine terpojok di sebuah gudang mesin cuci industri oleh keluarga Vijay. Namun Grace bukan lagi wanita lemah. Di saat terdesak, ia berhasil menjebak Vijay ke dalam mesin cuci jumbo. Tanpa ampun, Grace menyalahkan mesin tersebut. Vijay pun modar secara tragis. Tubuhnya hancur digiling di dalam mesin pemutar. Kejadian ini bikin mental Rajan, adik Vijay, runtuh seketika. Sampai-sampai ia tega menumbalkan istrinya sendiri demi keselamatan nyawanya.
Bener-bener keluarga yang gak ada hati. If you please. Pelarian berlanjut ke area hutan. Cheng mencoba membujuk Grace dengan cara yang lebih licik, menikahi anaknya yang bodoh agar Grace bisa selamat secara aturan. Tapi Grace menolak keras. Ia justru memanfaatkan situasi sampai Cheng tidak sengaja menghabisi rekannya sendiri, yang berujung pada eliminasi instan bagi keluarga Cheng. Di sisi lain, Francesca yang dendam karena ayahnya tewas, mencoba menyerang Grace dengan senjata berat. Tapi karena terburu-buru, senjatanya malah berbalik mencelakai dirinya sendiri. Namun malang, Catherine akhirnya tertangkap oleh Titus dan dijadikan umpan untuk memancing Grace keluar. Demi menyelamatkan adiknya, Grace melakukan langkah nekat. Ia pura-pura menerima tawaran Titus untuk menikah. Titus yang haus kekuasaan pun setuju, bahkan tega menghabisi kakaknya sendiri, Ursula, demi menjadi penguasa tunggal. Ritual pernikahan adat iblis pun digelar di altar gelap. Saat prosesi hampir selesai dan Titus merasa sudah di atas angin, jelek, Grace menghujamkan senjata tepat ke leher Titus. Sang penguasa baru pun log out sebelum sempat bertahta. Grace merebut cincin kekuasaan tersebut. Ia bertanya pada Frodo, apa penguasa bebas membuat aturan? Setelah dijawab iya, Grace membuang cincin itu ke dalam lubang kehinaan, membuat sisa anggota sekte yang serakah saling bunuh untuk memperebutkannya. Seluruh pengikut sekte akhirnya tewas mengenaskan di dalam lubang itu. Grace dan Catherine pun melangkah pergi dari rumah terkutuk itu. Sebagai penutup, Grace membawa kambing persembahan yang tersisa untuk disumbangkan. Sebuah kemenangan manis bagi sang penyintas. Kalau kalian pikir penderitaan Grace berakhir setelah rumah itu meledak, kalian salah besar. Di seri kedua ini, taruhannya bukan lagi cuma nyawa, tapi takdir. 1. Teori The Bloodline Curse. Gue punya teori kalau Mr. LaBelle nggak akan pernah ngelepasin aset berharganya begitu aja. Grace mungkin selamat secara fisik, tapi secara spiritual, dia sudah terpilih. Teori gue adalah, Grace bakal dipaksa buat jadi pusat dari permainan baru. Atau bahkan lebih gila lagi, dia bakal jadi sosok yang harus memburu keluarga kaya lainnya demi memutus kutukan itu selamanya. Kutukan LaBelle bukan cuma soal kotak musik, itu soal siapa yang punya nyali buat jadi pemangsa. 2. Kritik, siklus kekerasan yang gak berujung. Film ini secara eksplisit ngeritik gimana trauma bisa ngerubah korban jadi pelaku. Kritik gue buat sequel ini adalah gimana sutradaranya ngebawa penonton buat gak cuma kasihan sama Grace, tapi juga takut sama dia. Ini adalah gambaran nyata tentang sistem yang korup. Kalau kalian gak bisa ngalahin sistemnya, kalian bakal dipaksa buat jadi bagian dari sistem itu atau dihancurin olehnya. 3. Penjelasan plot twist, pengkhianatan generasi baru. Plot twist paling gila di sini kemungkinan besar adalah munculnya garis keturunan Ledomas yang lain yang selama ini sembunyi. Twistnya bukan lagi tentang permainan maut, tapi tentang pengkhianatan dari orang yang Grace anggap sebagai sekutu. Di dunia ini, kepercayaan adalah kemewahan yang gak bisa dibeli sama emasnya keluarga Ledomas. Oke guys, itulah rekap dan analisis lengkap dari gue. Semoga video ini bisa ngasih lo sudut pandang baru buat film tadi. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke temen lo yang suka horor juga. Gue The First Son, makasih buat waktunya. Dan sampai ketemu lagi di The First Son Cinema. Cheers!